Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sabir, BP 1910863020. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis proses interaksi. Teori ini dikemukakan oleh Robert Bels. Analisis proses interaksi berinti pada message, role, dan personality yang dapat dijelaskan sebagai jenis pesan yang dipertukarkan dalam kelompok, bagaimana pesan itu membentuk peran anggota, dan bagaimana pesan itu mempengaruhi karakter atau sifat kelompok secara keseluruhan. Teori ini berfokus pada bagaimana keseimbangan antara tugas dan kebutuhan antar pribadi dalam suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, setiap individu dapat memperlihatkan sikap positif dengan yang pertama menjadi ramah, yang kedua dengan senang berbicara, yang ketiga dengan menyetujui. Sebaliknya, mereka juga dapat menunjukkan sifat negatif dengan satu menjadi tidak ramah, dua memperlihatkan ketegangan, yang ketiga yaitu dengan penolakan. Menurut Bels, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan permasalahan pada interaksi. Yang pertama yaitu permasalahan dalam komunikasi, terjadi jika manusia tidak berbagi informasi secara cukup. Yang kedua yaitu permasalahan dalam evaluasi, terjadi jika manusia tidak berbagi opini. Yang ketiga yaitu permasalahan dalam kendali, terjadi jika manusia tidak minta saran. Yang keempat yaitu permasalahan dalam keputusan, terjadi jika manusia tidak mencapai kesepakatan. Yang kelima yaitu permasalahan ketegangan, terjadi jika ada dramatisasi yang tidak mencukupi. Yang keenam yaitu permasalahan dalam integrasi, terjadi jika kelompok tidak ramah. Teori Bels mencakup perilaku komunikasi dari dua kelas dasar. Yang pertama yaitu mencakup perilaku emosi sosial, seperti kelihatan ramah, menunjukkan ketegangan, dan dramatisasi. Yang kedua yaitu perilaku tugas, disajikan oleh saran, opini, dan informasi. Proses interaksi dalam suatu kelompok terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini yaitu tahapan untuk saling bertanya, mencari tahu, berbagi info tentang identitas, tujuan, dan tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu evaluasi. Itu tahap ini tahap pengekspresian fakta dan opini terhadap pertanyaan dan isu-isu yang muncul pada tahap orientasi. Yang ketiga yaitu kontrol. Tahap kontrol ini yaitu tahap di mana solidaritas dan minat per individu sudah terlihat dari pernyataan-pernyataan pada tahap evaluasi. Pada tahap ini diperlukan pengarahan dan kontrol agar tujuan kelompok tercapai. Dalam meneliti kepemimpinan, Bels mengatakan bahwa dalam suatu kelompok yang sama akan memiliki dua jenis pemimpin yang berbeda. Yang pertama yaitu pemimpin kelompok yang bertugas memfasilitasi dan mengoordinasikan ulasan yang berhubungan dengan tugas, serta mengarahkan energi supaya tugas selesai. Yang kedua yaitu pemimpin emosi sosial, bertugas memperbaiki hubungan dalam kelompok dan berkonsentrasi pada area positif dan negatif. Menurut Bels, posisi individu dalam kelompok adalah sebuah fungsi dari 3 dimensi. Yang pertama, dominan lawan pasif. Yang kedua, ramah lawan tidak ramah. Yang ketiga, aktif lawan emosional. Dalam sebuah kelompok tertentu, perilaku anggota dapat ditempatkan pada ketiga dimensi ini. Cara manusia tampil di hadapan anggota lainnya dalam sebuah kelompok sangat ditentukan oleh bagaimana manusia menggabungkan semua dimensi ini dalam komunikasi. Contohnya, jika gaya berbicara seorang cenderung berkuasa dan tidak ramah, maka anggota lain akan menganggap bahwa orang yang berbicara tersebut adalah orang yang keras. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.